Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Advo yang budiman, selamat pagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Beberapa waktu lalu, banyak teman-teman dari luar Aceh yang bertanya kepada saya tentang pemberlakuan kanun jinayah di Aceh. Saya melihat ada rasa kegelisahan dari teman-teman. Mungkin setelah melihat beredar beberapa video. Beranjak dari kegelisahan tadi, saya ingin menjelaskan sekilas tentang ruang lingkup tentang berlakunya kanun jinayah di Aceh. Kanun jinayah ini bersifat lex specialis yang mengikat orang beragama Islam yang berada di Provinsi Aceh, baik dia itu orang Aceh asli maupun mereka yang dari luar Aceh. Akan tetapi, apabila mereka adalah para non-muslim yang melakukan tindak pidana syariah di Aceh, maka kepada mereka akan diberikan pilihan. Artinya, di sini berlaku asas penundukan hukum secara sukarela. Apakah mereka akan memilih diselesaikan secara hukum syariah ataupun kanun jinayah, atau mereka memilih dengan hukum positif. Misal katakanlah pelecehan seksual, ataupun dalam urusan maisir, perjudian yang juga diatur dalam KUHP. Sahabat Advo yang budiman, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui dasar dan pun asal muasal adanya kanun jinayah di Aceh. Kita semua ketahui bahwasanya Aceh pernah dilanda konflik yang berkepanjangan. Setelah tsunami melanda memporak-porandakan Aceh, maka terjadilah perdamaian. Perdamaian yang terjadi di Helsinki melalui kesepahaman bersama atau disebut dengan MOU pada tahun 2005 lalu, itu melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. MOU Helsinki ini menghasilkan bahwa Aceh itu diberikan hak keistimewaan dan hak otonomi khusus. Semuanya itu terangkum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kemudian dari undang-undang tersebut di pasal 125 itu mengamanahkan bahwa hukum jinayah merupakan bagian dari syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh. Maka lahirlah kanun jinayah yang merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu Kanun Nomor 6 Tahun 2014. Sahabat Advo yang budiman, kanun ini merupakan keinginan dari masyarakat Aceh sendiri yang notabene-nya hampir 100% penduduk Aceh itu beragama Islam. Dan sebelum adanya kanun jinayah, maka kehidupan masyarakat adat di Aceh juga cenderung dengan nuansa-nuansa Islam. Untuk itu, dengan adanya kanun jinayah yang bersifat lex specialis, maka segala urusan-urusan hukum yang diatur oleh KUHP kemudian diatur oleh kanun jinayah, maka yang dipakai adalah kanun jinayah. Di dalam kanun jinayah itu juga dikenal dengan delneming, yaitu orang yang ikut membantu atau sama-sama ikut terlibat dalam kejahatan ini, ataupun orang yang menyediakan fasilitas, ataupun orang yang menyuruh. Nah, ketiga-tiga ini selain daripada pelaku juga diatur hukuman yang berbeda. Yang pertama adalah orang yang ikut membantu, maka mereka dikenakan hukuman yang sama seperti yang seperti hukuman yang diberikan kepada si pelaku. Sementara itu, terhadap yang mempromosikan, itu mereka diberikan hukuman paling banyak 1,5 dari hukuman ataupun dari ancaman hukuman diberikan kepada pelaku. Terakhir, bagi orang yang memaksa pelanggaran jinayah ini, maka mereka dihukum 2 kali lebih banyak dari ancaman hukuman yang diberikan kepada si pelaku jinayah tadi. Nah, bagaimana dengan ruang lingkup pelaksanaan kanun jinayah di Aceh? Kanun jinayah itu mengatur yang pertama ada yang disebut dengan khamar. Bagi orang muslim meminum minuman khamar ataupun minuman yang memabukkan, maka mereka diancam dengan hukuman cambuk paling banyak 40 kali. Kemudian ada maisir ataupun pelaku perjudian, pasal 18, 19, dan 20. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan khalwat. Yang dimaksud khalwat di sini adalah berdua-duaan sepasang sejoli di tempat tertutup, di mana perbuatan mereka itu mengarah pada perbuatan zina. Nah, itu diatur dalam pasal 23, 24 dan seterusnya. Adapun hukuman bagi mereka ancam dengan hukuman cambuk paling banyak 10 kali. Sementara bagi penyedia ataupun yang memfasilitasi terjadinya khalwat ini, mereka akan dicambuk 15 kali. Kemudian ada namanya zina. Kita sudah tahu dong, zina dalam kanun jinayah
Itu dalam Islam adalah melakukan persetubuhan di luar daripada tali perkawinan, adapun yang tidak sah. Bagi orang yang melakukan zina diancam dengan hukuman cambuk 100 kali, baik laki-laki maupun perempuan. Nanti bisa dilihat lebih rinci di dalam kanun jenayah. Kemudian ada namanya pelecehan seksual. Pelecehan seksual sejatinya juga diatur dalam undang lain. Akan tetapi di Aceh berlaku lex spesialis yang diatur oleh kanun jenayah. Bagi pelaku pelecehan seksual itu diatur pada pasal 46 dan seterusnya. Di pasal 46 ditegaskan setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual diancam dengan hukuman cambuk paling banyak 45 kali. Dicambuk 45 kali. Selanjutnya ada pemerkosaan. Ini sebenarnya juga diatur dalam undang-undang lain. Akan tetapi di kanun jenayah juga mengatur tentang pemerkosaan. Yaitu pasal 48. Bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan cambuk paling sedikit 125 kali di depan umum. Paling banyak 175 kali. Kemudian ada namanya kanun jenayah juga mengatur tentang qadzaf. Qadzaf ini kalau dalam bahasa Indonesianya adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat menghadirkan 4 orang saksi. Nah, ini juga diancam dengan hukuman yang cukup tinggi loh. Itu diatur dalam pasal 57 yang pada ayat satunya disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan khazaf mereka diancam dengan hukuman 80 kali cambuk. Jadi bisa dilihat lagi. Kemudian juga homoseksual, liwat, itu juga diatur dalam kanun jenayah. Yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah liwat beri hukuman ta'zir, paling banyak itu adalah 100 kali cambuk. Kemudian yang terakhir adalah lesbi, ataupun dalam bahasa Arabnya musahaqah, lesbian. Yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah musahaqah diancam dengan hukuman ta'zir paling banyak 100 kali cambuk. Sahabat Arfu yang budiman, jadi sekilas sudah kita mendengar tentang ruang lingkup delik yang diatur dalam kanun jenayah yang berlaku di Aceh. Saya hanya berpesan bahwa kanun jenayah yang berlaku di Aceh memang masih banyak kekurangan dan masih ada kelemahan-kelemahan, masih terbuka ruang-ruang kritik seperti merugikan perempuan dalam hal kanun yang mengatur tentang pelecehan seksual, tentang pemerkosaan yang hanya dihukum cambuk. Bahkan terkadang sebagian orang memilih hukuman cambuk pada kasus yang non-muslim hanya karena cambuk simpel. Sementara jika mengikuti prosedur hukum secara hukum positif, maka mereka harus melalui tahapan-tahapan yang hal itu juga terbilang panjang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salam dari saya. Halo Sobat Advo, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kami semakin semangat untuk membuat lebih banyak video untuk Sobat Advo.